Oke, kita lanjutkan untuk mengenai manajemen proyek. Kami siaran kami putus-putus agar Anda nanti lebih gampang untuk melakukan download di grup WA. Sorry. Ini tadi ya. Salah klik. Ini. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 4 dimensi untuk proyek. Yang pertama adalah people atau orang, kemudian produk, proses, dan project. Nah, ini silahkan dibaca sendiri supaya untuk mengikat waktu biar nanti tidak terlalu beban dalam mendownload. Ya. Nah, apa hubungannya antara proyek dan program? Jadi program adalah bagian yang melingkupi dalam berbagai macam proyek. Jadi proyek adalah bagian dari suatu program. Nah, misalnya program pengembangan gedung-gedung Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di situ membangun gedung yang sekarang misalnya gedung C, misalnya gitu. Itu adalah ada proyek gedung C. Nah, ada 3 kendala atau triple constraint dalam proyek. Namun sebelum itu kita lihat sasaran proyek. Ya. Jadi setiap proyek itu pasti memiliki tujuan. Dalam mencapai tujuan itu untuk dipenuhi, ada 3 hal yang membatasi atau 3 hal yang menjadi kendala, yang biasa disebut namanya constraint. Nah, karena ada 3 hal, maka disebut triple constraint. Triple constraint itu yang pertama adalah adanya mutu. Ya, mutu. Nah, mutu itu akan berbalik dengan atau berbalik dengan waktu. Kalau mutunya pengen bagus, akan tinggi, maka biasanya waktunya akan menjadi pendek. Oh, mohon maaf, salah. Saya mulai dari biaya saja. Jadi saya mulai dari biaya. Biaya kalau ingin murah, maka kadang akan mengorbankan mutu. Jadinya mutunya akan menjadi rendah. Begitu juga kalau biaya pengen murah, maka waktunya harus singkat. Karena supaya efisien. Supaya mutunya tinggi, maka biayanya juga butuh biaya yang besar. Nah, mutunya tinggi misalnya cor-coran atau pembuatan jalan yang berkualitas bagus, maka itu diperlukan biaya yang sangat mahal dengan tahapan-tahapan yang bagus, termasuk kualitas bahan yang bagus. Mutu yang sesuai target biasanya akan memerlukan waktu yang cukup panjang, berbeda dengan ketika hanya asal jadi, maka mutunya juga asal jadi. Jadi ini di sini adalah 3 hal ini selalu sebanding. Ketika butuh mutu yang bagus, maka biayanya besar. Biaya yang besar itu maka waktunya akan juga lama. Begitu juga waktu yang lama akan menghasilkan mutu yang bagus. Jadi ini 3 hal ini saling mengikat, saling berkesinambungan. Jadi ada membatasi untuk mendapatkan produk yang baik, maka 3 hal ini harus dilakukan. Nah, ada struktur pemisahan kerja atau structural work breakdown ya. Jadi ada program, kemudian ada proyek 1, proyek 2, proyek 3, dan sebagainya. Kemudian ada gugus tugas 1, tugas 2, tugas 3, kemudian ada subtugas, tugas, dan paket kerja. Ini adalah struktur untuk pemisahan kerja. Nah, untuk mengendalikan proyek, jadi ini nanti melalui online ini memang kuliahnya akan saya lebih singkat, jadi ada untuk memahami lebih lanjut, Anda bisa membaca PowerPoint yang ada di sini atau referensi yang lain.
Kalau ada yang kurang jelas, silahkan nanti ditanyakan di grup WA. Jadi setiap ada perencanaan pengendalian proyek, biasanya ada dalam setiap proyek itu akan ada beberapa aktivitas yang tumpang tindih. Misalnya ini ketika kita membangun suatu gedung, bisa jadi aktivitas pertama itu misalnya adalah membuat fondasi, ya, membuat fondasi. Nah, pada saat membuat fondasi sebetulnya saya bisa mulai membuat kusen-kusen. Ya. Jadi di tempat yang lain saya bisa membuat kusen-kusen ini seperti ini. Ya. Nah, nanti fondasi selesai, maka kusen nunggu sebentar, kemudian bisa kita laksanakan. Mulai di setel, kemudian dari sini. Tapi di sini memasang bata nggak mungkin fondasinya belum selesai. Jadi kalau ini yang misalnya memasang bata ini belum selesai. Begitu juga dengan pengecatan misalnya gitu. Ini pengecatan itu harus menyelesaikan tembok, menyelesaikan listrik, menghasilkan kusenan dan fondasi dan sebagainya. Ini baru benar-benar namanya finishing. Itu adalah prinsip yang ada dalam manajemen proyek. Nah, dalam manajemen proyek itu akan ada dua cara yang kita yang pertama ini tadi disebut namanya grafik Gantt atau Gantt chart. Jadi grafik yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Gantt. Gitu. Nah, kemudian untuk manajemen proyek itu ada dua cara melakukan teknik manajemen proyek. Yang pertama namanya PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Itu pertama kali diterapkan pada US Navy atau Angkatan Laut Amerika Serikat dalam proyek pembuatan misil Polaris. Jadi itu dengan cara melakukan evaluasi dan teknik review atau peninjauan dan evaluasi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan metode jalur kritis atau critical path method. Itu ditemukan oleh Remington Rand dan Dupont. Dupont tulisannya, Dupont. Dupont itu sebetulnya pabrik salah satu pabrik kimia terbesar di dunia. Mereka menggunakan setiap proyeknya menggunakan salah satu temuannya adalah CPM. Sebenarnya di Dupont ini banyak temuan-temuan metode-metode proses produksi, tidak hanya metode CPM ini, tapi ada metode-metode yang lain juga, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, namanya metode Dupont juga, itu cara untuk membobotkan. Ya, terutama di CPM ini adalah untuk proses penjadwalan atau shutdown perawatan. Jadi perusahaan itu pada waktu-waktu tertentu itu ada yang namanya mesti ada dirawat supaya nanti tidak terjadi unscheduled downtime. Unscheduled downtime itu adalah matinya alat yang tiba-tiba tidak pas dijadwalkan. Lah itu kan sangat merugikan. Nah, ini salah satu metode proyek yang diterapkan oleh Dupont. Oke. Bagaimana prinsip-prinsip yang diterapkan di jalur kritis atau CPM. Yang pertama adalah pekerjaan atau tugas terdefinisi baik, di mana penyelesaiannya menandai selesainya proyek. Kemudian adanya tugas atau pekerjaan atau tugas ini dan tugas yang mengikuti urutan tertentu. Jadi di sini nanti di jalur kritis nanti kita akan ada contoh. Ya, ini nanti saya selesaikan dulu untuk saya matikan untuk siarannya, presentasinya. Nanti akan saya sambung sebagai contoh bagaimana suatu proyek kalau dijumlahkan waktunya misalnya 17 minggu, tapi dengan sistem penjadwalan maka bisa menjadi 15 minggu. Itu yang nanti disebut juga
ada pekerjaan paralel. Dan di sini tentunya ada namanya proses bottleneck atau leher botol, di mana kadang dia macet. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana proses itu ketika kita bekerja paralel, sebetulnya yang dipakai itu waktu terpanjang atau waktu yang terpendek. Oke, sementara saya selesaikan supaya nanti Anda bisa download dengan mudah. Terima kasih.